ternyata ada di atap salah satu rumah warga yang ada tidak jauh dari Gunung Salak. Si Ririn ini jadi telanjang, gak pakai apa-apa setelah dibuka mantelnya, dan baunya itu sangat busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, terima kasih karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kalau ada aku di sini berarti aku sudah siap untuk menceritakan satu kisah mistis yang terjadi bahkan beredar luas di kalangan masyarakat. Kali ini kisah mistisnya datang dari seorang pendaki Re, yang sempat menggegerkan pendaki lain yang katanya berubah wujud menjadi pocong. Karena apa? Karena dia memakai mantel jimat pesugihan. Nah loh, kok bisa? Untuk itu jangan skip video ini. Tunggu dulu, pause dulu video ini, ambil minuman dan makanan favorit kamu, lalu duduk manis and play game. Check it out. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi, bahwa ada pendaki yang tiba-tiba berubah menjadi sesosok pocong. Ini aku ambil dari postingan Twitter @ariangga_arian. Di situ menyebutkan bahwa ada seorang pendaki di Gunung Salak, tepatnya di Bogor, Jawa Barat, yang tiba-tiba ini berubah menjadi pocong, Re, karena gara-gara dia memakai mantel jimat pesugihan. Nah, awal mula kejadian ini, dia ini tidak mendaki seorang diri, Re, melainkan mendaki dengan 7 temannya. Jadi rombongannya itu ada 7 orang. Rombongan 7 orang itu terdiri dari 4 laki-laki dan 3 wanita. Mereka ini, rombongan ini berasal dari Jakarta, Re, yang ingin mendaki di Gunung Salak di Bogor tersebut. Tidak tahu kenapa, apa gara-gara dia ini kurang menguasai medan untuk pendakian atau memang dia takut kesasar. Mereka, rombongan ini, mencari tour guide, Re. Dia mencari guide untuk menjadi panduannya saat mendaki Gunung Salak tersebut. Alhasil, dapatlah itu seseorang yang kita sebut aja namanya Aryan. Aryan ini sebenarnya sempat ragu, Re, untuk menjadi guide-nya rombongan tersebut. Tapi setelah dipikir panjang, karena dia juga terdesak oleh keuangan dan dia juga rencananya membutuhkan uang untuk study tour ke Jogja, akhirnya menyetujui dan dia ini menjadi guide-nya mereka. Udah ya, jadi mereka ini mendaki Gunung Salak ber-8 orang, yang satunya ini tadi guide-nya. Oke. Awal mula mendaki ini sebenarnya sudah mendapatkan gangguan-gangguan mistis, Re. Seperti saat mendaki ini anginnya tiba-tiba kencang sekali dan banyak suara binatang-binatang buas yang mengerikan, tapi tidak mematahkan semangat mereka untuk mendaki. Mereka tetap berdoa dan berusaha agar mereka bisa menuju puncak gitu ya. Alhamdulillah ya, mereka akhirnya sudah di atas puncak nih ya ceritanya. Nah, ketika itu mereka juga sempat membuat tenda, Re. Di tenda itu mereka bertujuh ini kompak, masih seru-seruan, seneng-seneng gitu loh ya. Ketika itu malam pertama tidak ada gangguan mistis, Re. Gangguan mistis itu diawali 2 hari setelah dia bermalam di situ. Jadi malam kedua lah ya. Dan malam kedua itu tiba-tiba salah satu rombongan ini kehilangan mantelnya. Kita sebut aja pendaki ini namanya Ririn. Ririn ini kehilangan mantel, Re. Dicarilah itu mantelnya kemana-mana tapi tidak kunjung ketemu. Alhasil Ririn ini minta bantuan ke teman-temannya, dan dengan sigapnya rombongan mereka ini membantu mencari mantelnya si Ririn, berharap
Malam itu juga ketemu, dicari karena memang minimnya penerangan itu, jadi si mantel ini tidak bisa diketemukan, Rek. Akhirnya salah satu rombongan ini bilang ke Ririn, ya udahlah kita istirahat dulu, toh sekarang juga sudah malam, kita nyari juga percuma karena penerangannya sangat minim, besok pagi aja kita cari bareng-bareng lagi. Oke lah, Ririn setuju, akhirnya mereka bersepakat untuk istirahat. Ketika 7 pendaki ini istirahat, tour guide-nya ini, si Aryan ini tidak istirahat, Rek, karena dia merasa tanggung jawab atas rombongan tersebut, karena takut terjadi banyak hal lah di sana. Akhirnya memutuskan untuk tidak tidurlah di situ. Ketika dia tidak tidur, dia jadi kepikiran nih, oh iya ya, tadi aku sebenarnya lihat mantelnya si Ririn itu lagi melayang-layang di sekitaran tenda. Jadi sebelum kehilangan mantel itu, si guide-nya ini ternyata melihat bahwa mantelnya itu melayang-layang, Rek, di tenda, tapi dia tidak menceritakan hal tersebut pada rombongannya, takutnya nanti rombongannya jadi takut. Ya udahlah, singkat cerita, tiba-tiba si Ririn ini kebelet ingin buang air kecil, akhirnya dia ditemenin sama temannya ke sungai. Nah, ketika itu tiba-tiba nggak tahu datangnya dari mana, mantel itu muncul di hadapannya. Kaget dong Ririn, loh tadi dicari nggak ada kemana-mana, perasaan aku nggak kesini, kenapa kok tiba-tiba mantel ini muncul di sini? Ya udah, akhirnya tidak pikir panjang, dibawalah mantel itu, mengingat si Ririn ini takut, Rek, sama bapaknya karena mantel itu bukan milik Ririn sendiri, melainkan dia pinjem sama si bapak, dan dia juga belum berpamitan sama si bapak, alias dia bawa itu main comot aja gitu loh, Rek. Kan kalau hilang kan dia takut dimarahin bapaknya. Alhamdulillahnya ketemu si Ririn, seneng dong. Dah, singkat cerita, di hari ketiga waktu mereka ini berkumpul di situ menyalakan api unggun, tiba-tiba si Ririn bilang, aku mau ke tenda dulu ya, Rek, ya, gitu. Ketika si Ririn masuk ke tenda, tiba-tiba beberapa menit kemudian si Ririn ini teriak-teriak histeris sambil nangis. Sontak teman-temannya, rombongannya itu kaget dong. Ngapain si Ririn teriak, tadi fine-fine aja di luar, kenapa sekarang teriak-teriak gitu. Bukannya masuk tenda tadi memakai mantel ya bilangnya. Dan karena rombongan ini takut terjadi apa-apa sama Ririn, akhirnya mereka itu bergegas menuju dan melihat kondisi Ririn lagi di tenda. Nah, di situ alangkah syoknya teman-teman Ririn dan guide-nya itu. Kenapa? Kalian bisa tebak? Ketika si Ririn memakai mantel itu, tiba-tiba Ririn berubah seperti sosok menyerupai pocong, Rek. Tiba-tiba tangannya seperti ini dan dia loncat-loncat. Loncat-loncatnya itu sambil dia menangis dan minta tolong dilepaskan mantelnya. Nah, teman-temannya heran dong, ngapain Ririn kok jadi kayak gitu? Awalnya dia mikir kerasukan, tapi lama-lama rombongannya ini mikir, kerasukan kok tiba-tiba wajahnya Ririn ini kadang berubah jadi pocong, kadang berubah jadi Ririn pakai mantel, kan bingung. Dan Ririn ini tidak berhenti loncat-loncat terus sambil nangis dan minta tolong. Nah, di situ rombongannya maupun guide-nya itu bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh ya. Dan akhirnya Ririn ini sambil terus menangis minta tolong dilepaskan mantelnya sambil loncat-loncat, kadang berubah jadi pocong, kadang berubah jadi Ririn gitu terus ya, sampai akhirnya dia loncat-loncat sambil menjauh, semakin menjauh dari temannya, akhirnya hilang. Nah, temennya bingung dong, apa yang harus dilakukan, dia bingung. Baru pertama kali ini lihat Ririn seperti itu, dan bahkan wajahnya berubah jadi pocong. Mantel yang digunakan Ririn ini kadang-kadang juga ganti kayak kain kafan ya, kayak menyerupai pocong lah, Rek. Nah, di situ temennya bingung sampai pada akhirnya satu temennya nih, kita sebut aja namanya Mita, karena dia gegara bingung campur takut
takut, akhirnya dia pingsan. Setelah Mita pingsan, yang lainnya mencoba untuk menyadarkan Mita, dan yang lainnya ini memutuskan untuk turun ingin mencari bantuan karena mereka berpikir bahwa si Ririn ini hilang di Gunung Salak. Nah, oke, setelah mereka berembuk, akhirnya ada beberapa rombongan dari Ririn ini memutuskan untuk turun. Nah, setelah turun nyampe di bawah, mereka ini menceritakan kembali ke pusat informasi di situ. Akhirnya mereka mencari bantuan yang lain dan mencari si Ririn. Nah, itu temennya juga sempat nih menghubungi si bapaknya Ririn, menceritakan bahwa si Ririn ini hilang di Gunung Salak. Bapaknya juga kaget, akhirnya bapaknya dan keluarganya memutuskan untuk berangkat ke Gunung Salak hari itu juga. Nah, setelah dicari, tidak membuahkan hasil, Bahkan teman-teman rombongan sama keluarganya si Ririn ini meminta bantuan pada orang pintar, ya semacam ustadz lah. Dan ustadznya bilang bahwa si Ririn ini memang diusir oleh makhluk-makhluk yang ada di Gunung Salak itu karena menganggap si Ririn ini menjadi makhluk halus tapi belum meninggal. Jadi makhluk di sana itu kayaknya tidak terima gitu loh, Akhirnya si Ririn ini diusir, makanya si Ririn ini menghilang dari Gunung Salak. Dan dikabarkan sama orang pintar itu tadi bahwa Ririn sudah tidak ada di Gunung Salak. Lanjutlah pencarian itu karena memang Ririn ini harus diketemukan sebelum 7 hari 7 malam. Karena kalau belum ditemukan akan membahayakan si Ririn gitu loh, Si Ririn ini nanti bisa meninggal dunia. Alhasil dengan kecemasan, dengan doa, dengan usaha, semua teman tim yang ada di situ bahkan keluarganya mencari keberadaan si Ririn. Singkat cerita, 7 hari itu, pas 7 harinya itu Ririn bisa diketemukan, Dan tahu kalian di mana Ririn? Ternyata ada di atap salah satu rumah warga yang ada tidak jauh dari Gunung Salak. Sontak kaget semuanya karena melihat si Ririn itu menangis di atas atap rumah warga. Dia tetap memakai mantel itu dan masih berubah-ubah wujudnya, kadang menjadi Ririn, kadang menjadi pocong. Di situ keluarganya juga sempat cemas, sempat nangis ya, karena khawatirlah dengan keadaan si Ririn itu. Katanya si Aryan ini tepat jam 11 malam Ririn itu diketemukan. Tapi apakah setelah diketemukannya si Ririn ini selesai masalahnya? Belum selesai. Aku pikir ini adalah plot twistnya di sini nih. Ketika itu jam 11 malam sudah diketemukan, Ririn ini tidak gampang untuk ditangkap katanya. Membutuhkan bantuan orang pintar untuk menangkap si Ririn. Karena keadaannya tadi aku udah bilang kan kalau Ririn ini loncat-loncat. Jadi Ririn ini tidak bisa diam di tempat terus disuruh turun, ambil tangga turun gitu, enggak, Si Ririn ini loncat-loncat, tetap loncat-loncat sambil nangis minta tolong untuk dibukakan mantelnya. Dan saat itu membutuhkan beberapa jam sampai akhirnya sebelum subuh baru Ririn ini bisa ditangkap, bisa dihentikan gitu ya. Dan di situ ketika itu si Ririn ketika mau dilepas mantelnya itu sulit sekali katanya, karena kadang mantelnya itu berubah jadi kain kafan, kadang jadi mantel lagi gitu terus lah pokoknya. Dan sampai akhirnya alhamdulillahnya bisa dibuka itu mantelnya. Tapi mohon maaf ya, si Ririn ini jadi telanjang, gak pakai apa-apa setelah dibuka mantelnya. Ketika dibuka itu dia tidak menggunakan sehelai pakaian pun dan baunya itu sangat
busuk, katanya Aryan. Setelah itu ketika mantel ini berhasil dilepas, itu tadi katanya Aryan itu berupa kain kafan ya, karena kan masih berubah-ubah wujudnya si Ririn. Nah, ketika itu setelah dilepas itu berubah menjadi mantel. Nah, mantel itu dibakar. Ketika dibakar, si Ririn ini merasa kesakitan, dia kayak orang ikut terbakar, dia merasakan kepanasan sampai pada akhirnya dia itu lemes. Setelah lemas, dia ini dibawa ke rumah sakit. Bahkan di sana dirawat di rumah sakit sampai 4 harian untuk memulihkan kondisinya si Ririn. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya ini banyak hikmah yang kita ambil dari kejadian ini ya, Kita kalau pengen kaya ya harus berusaha, harus berdoa, harus bekerja, bukan cari pesugihan seperti kejadian yang dialami oleh Ririn tadi. Akibat dari ulah bapaknya, si Ririn yang kena imbasnya. Untungnya si Ririn tadi bisa ditemukan sebelum 7 hari ya, Makanya usaha, doa, jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian mau kaya, pengen yang instan ya apa boleh buat ya, jadinya seperti itu. Selain nanti kalian juga dosa kan. Oke kalau kalian suka jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video mistis berikutnya. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.